Di zaman sekarang, umat Islam menghadapi begitu banyak tantangan, mulai dari perdebatan agama di media sosial, krisis moral, sampai ada pertanyaan besar. Bagaimana sih menjadi Islam Muslim yang tetap relevan di era modern? Nah, di tengah situasi seperti itu, ternyata Indonesia itu pernah memiliki seorang tokoh yang sudah memikirkan persoalan ini jauh sebelum adanya digital hadir. Ia bukan hanya seorang ulama, tetapi juga sastrawan, pemikir, dan pembaharu Islam di Indonesia. Tokoh tersebut itu bernama Buya Hamka. Dalam video ini, kita akan membahas siapa Hamka, bagaimana peta pemikirannya, dan mengapa gagasannya masih relevan bagi umat Islam masa kini. Buya Hamka memiliki nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Minangkabau, Sumatera Barat. Hamka berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Haji Rasul atau Abdul Karim Amrullah, dikenal sebagai tokoh pembaharu Islam di Minangkabau. Sejak kecil, Hamka tumbuh di lingkungan pendidikan yang Islam yang begitu kuat. Namun, menariknya, pendidikan Hamka itu tidak hanya berasal dari sekolah formal. Ia juga belajar secara mandiri melalui bacaan, baik kitab Islam maupun pemikiran modern. Ini membuat Hamka memiliki cara berpikir yang terbuka dan kritis. Dalam perjalanan hidupnya, Hamka aktif di organisasi Muhammadiyah dan ikut berkontribusi dalam pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Beliau percaya bahwa Islam harus hadir sebagai agama yang mampu menjawab perubahan zaman. Selain menjadi ulama, Hamka juga dikenal sebagai penulis dan sastrawan besar. Beberapa karya terkenalnya antara lain ada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tasawuf Modern, dan Tafsir Al-Hazal. Karena kontribusinya yang besar dalam bidang keislaman, sastra, dan pendidikan, Hamka dikenal sebagai salah satu tokoh Islam paling berpengaruh di Indonesia. Lalu, apa hubungannya Hamka dengan dekolonisasi Islam Indonesia? Dekolonisasi secara sederhana berarti upaya membangun cara berpikir yang merdeka dari pengaruh penjajahan, termasuk dalam memahami agama. Hamka hidup pada masa transisi dari penjajahan menuju kemerdekaan. Karena itu, ia melihat bahwa umat Islam Indonesia tidak boleh hanya meniru Barat secara mentah, tapi juga tidak boleh terjebak dalam cara berpikir lama yang tertutup terhadap perubahan. Hamka ingin menghadirkan Islam yang lebih maju, lebih rasional, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai keislaman. Peta pemikiran pertama Hamka adalah hubungan antara Islam dan modernitas. Menurut Hamka, Islam tidak bertentangan dengan kemajuan. Menjadi Muslim tidak berarti anti ilmu pengetahuan, anti teknologi, atau menolak perubahan. Justru, umat Islam yang harus berkembang dan menyesuaikan diri dengan zaman tanpa meninggalkan nilai dasar agama. Hamka menolak anggapan bahwa agama membuat manusia tertinggal. Baginya, Islamlah yang harus menjadi kekuatan untuk maju. Pemikiran kedua yang menjadi ciri khas Hamka adalah konsep tasawuf modern. Hamka mengkritik praktik tasawuf yang terlalu fokus pada ritual, tetapi kurang memberi dampak pada kehidupan nyata. Menurut Hamka, spiritualitas bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Dalam pandangannya, seorang Muslim harus dekat dengan Tuhan, tetapi tetap aktif bekerja, belajar, dan menghadapi masalah sosial. Dengan kata lain, religiusitas harus melahirkan tindakan yang nyata. Peta pemikiran ketiga adalah pentingnya pendidikan moral dan toleransi. Hamka percaya bahwa pendidikan bukan hanya soal ilmu,
tapi juga pembentukan karakter. Ia menekankan pentingnya akhlak, penghormatan terhadap sesama, dan kemampuan menghadapi perbedaan secara dewasa. Menurut Hamka, keberagaman yang baik bukan yang penuh kebencian, tetapi yang mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Saat ini, sebagian umat Islam sering terlalu fokus pada simbol dan perdebatan identitas, tapi seringkali melupakan apa sih inti ajaran seperti akhlak dan kepedulian sosial itu. Disinilah pemikiran Hamka menjadi begitu penting. Hamka mengingatkan bahwa keberagaman harus terlihat dari perilaku sehari-hari, jadi bukan hanya simbol semata. Nah, perbedaan pandangan di media sosial itu kan sering berubah menjadi pertengkaran dan saling menyalahkan. Hamka mengajarkan bahwa perbedaan tidak harus menghasilkan permusuhan. Islam perlu dipahami dengan pikiran terbuka tanpa fanatisme berlebihan. Sebagian umat Islam melihat modernitas itu sebagai ancaman. Sementara sebagian lain justru meninggalkan agama demi mengikuti zaman. Nah, di sini Hamka menawarkan jalan tengah. Menurutnya, umat Islam harus maju mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi tetap memiliki fondasi spiritual yang kuat. Di tengah kehidupan yang serba cepat ini, banyak orang yang merasa kehilangan arah, ketenangan kesehatan batin. Pemikiran tasawuf modern Hamka inilah mengingatkan bahwa manusia bukan hanya membutuhkan kesuksesan dunia, tapi juga hubungan yang sehat dengan Tuhannya. Sebagai penutup, Buya Hamka bukan hanya seorang ulama, tetapi juga pembaharu pemikiran Islam di Indonesia. Ia menunjukkan bahwa Islam dan modernitas tidak perlu dipertentangkan. Melalui pemikirannya lah, Hamka mengajarkan bahwa umat Islam harus tetap berpegang pada nilai agama. Melalui pemikirannya lah, Hamka mengajarkan ke kita bahwa umat Islam harus tetap berpegang pada nilai agama, tetapi juga terbuka terhadap perkembangan zaman. Karena itu, pemikiran Hamka tetap relevan hingga hari ini, terutama bagi umat Islam yang sedang menghadapi tantangan perubahan sosial, perubahan teknologi, dan krisis spiritual. Karena pada akhirnya, Islam yang kuat bukan hanya terlihat dari simbol, tetapi juga dari akhlak, ilmu, dan cara kita menghadapi kehidupan. Saya Hasbi Nasrullah, terima kasih.